kita rekor saja kegiatan. Ya, kita rekor aja kegiatan kita saat ini, Bapak Ibu. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Dari tadi saya cerita, saya mencoba untuk men-share ya. Nah, apakah sudah terlihat layar screen saya, Bapak Ibu? Belum Pak, sedikit. Sudah. Oke, sudah Pak. Sudah. Oke, terlihat ya jelas ya Bapak Ibu? Atau belum jelas? Sudah ya. Oke. Jadi Bapak Ibu yang Jelas tadi Pak, jelas. saya cerita-cerita tadi itu, kita mengenal prinsip ya, mengenal Gemini, cara membuat ya prom. Ini yang saya bilang prom ini adalah perintah Bapak Ibu. Prom ini yang menentukan hasil daripada kita membuat satu produk atau satu permintaan di Gemini itu Bapak Ibu. Sehingga kalau promnya cerdas, promnya jelas, ya itu pastinya Bapak Ibu punya permintaan akan dijawab pula dengan jelas dan cerdas. Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, nah, kita memang tidak menyadari bahwa saat ini itu AI itu sudah apa ya? Teknologi kecerdasan buatan itu telah menjadi bagian dari ketumpung hidup ya untuk waktu yang lama. Nah, jadi AI ini sudah ada di mana-mana sebenarnya Bapak Ibu ya. AI ini sudah ada di YouTube ya. Nah, teknologi ini sudah ada di YouTube seperti ini Bapak Ibu. Nah, nah, gambarannya apa itu kecerdasan buatan yang sudah saya ceritakan tadi ya. Ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Nah, ini kan kita mengajarkan mesin. Nah, kalau kitanya mengajarkan dengan kurang cerdas, maka tentu saja perilakunya juga tidak cerdas. Seperti manusianya yang menyuruh itu, Bapak Ibu. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, sistem AI ini diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi, ya. Dengan bahasa Indonesia kita gunakan. Nah, satu lagi Bapak Ibu, AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, ya, pengetahuan ataupun kreativitas seorang pendidik. Namun, AI dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Kita mesti mempelajari dan kita tahu untuk memanfaatkan teknologi AI ini. Nah, ini prinsipnya kita lewat saja Bapak Ibu. Sebentar. Sampai di sini kita mau praktek. Nah, seperti ini. Nah, kadang AI ini juga terkadang menampilkan informasi yang tidak akurat yang saya sampaikan tadi ya. Termasuk tentang orang. Jadi sebaiknya periksa ulang jawabannya sebelum digunakan dalam pengajaran di kelas. Ingat ya, kita selalu koreksi ulang. Nah, selain itu hindari penggunaan informasi sensitif yang saya sampaikan tadi, termasuk data siswa dalam perintah yang Anda berikan kepada Gemini. Saya sampaikan depan tadi ya, Bapak Ibu. Google ini sangat menjaga privasi ya, kerahasiaan daripada orang lain. Terus ini apa itu Gemini Bapak Ibu? Nah, Gemini membantu meningkatkan kreativitas dan produktivitas Anda. Nah, ngobrol untuk mulai menulis, merencanakan belajar, dan banyak lagi dengan Google AI. Nah, kemudian ke sini Bapak Ibu yang ingin kita praktekkan hari ini. Sebentar, ini kita langsung praktek. Ya, nah ini sebentar, yang ini dulu. Nah, petunjuknya nanti kita langsung praktek Bapak Ibu untuk pemanfaatan ini. Saya pikir ini tidak perlu banyak cerita Bapak Ibu, kita langsung untuk praktek karena waktu tadi terlambat banyak ya. Nah, seperti ini. Sebentar saya ambil dulu. Oke, kita praktek ya. Saya stop. Saya akan share baru lagi Bapak Ibu. Nah, kita akan praktek sebentar. Zoom. Saya share supaya kita langsung praktek saja.
Di sini Bapak Ibu, silakan buka Google masing-masing Bapak Ibu. Kita praktek ya, sebentar. Kita langsung praktek. Silakan dibuka Google-nya masing-masing Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu tampilannya di pencarian Google biasa ya. Silakan. Silakan ya, ini. Nanti di sini Bapak Ibu ketik begini. Gemini dot AI. Seperti ini. Bisa ya dilihat ya. Bisa kelihatan atau di sini. Di sini bisa atau di sini di pencairan ini juga bisa. Begini. Gemini dot Kelihatan, Pak, kelihatan. ya, diikuti diikuti saja. Diikuti saja. Oke. Setelah nanti sudah diketik di pencarian, enter. Nah, di laptopnya di enter ya. Ibu enter supaya dia masuk ke link Gemini. Ini Gemini ya. Langsung yang paling atas Bapak Ibu, klik lagi, dia akan mengantarkan kita masuk ke Gemini. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Dia pakai bahasa Inggris. Ya, apa yang bisa, halo, apa yang bisa saya bantu hari ini? Ya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah bisa berbicara dengan dia. Coba Bapak Ibu ketik halo. Lalu di sini kirimnya Bapak Ibu ini. Kirim di laptop ya, di laptop. Kalau di HP itu Bapak Ibu harus menginstal aplikasi. Namanya Gemini juga. Carinya di Play Store ya. Nah, halo kita kirim. Kita lihat beberapa detik. Nah, dia sudah balas, "Halo, apa kabar?" Nah, lalu kita bisa perintah dia. Ini contoh perintah Bapak Ibu. Seperti ini. Sebentar. Saya ambil dulu dari perintah tadi. Mana? Ini. Kita suruh dia itu harus jelas Bapak Ibu. Supaya nanti dia kasih ke kita juga jelas. Nah, di sini Bapak Ibu, kita ketik. Nanti saya kirim ya ke Ibu Min, nanti kirim supaya nanti teman-teman tinggal copy saja biar tidak lama. Anda adalah seorang guru matematika di sebuah, kita ganti, jangan SMP. Kita ganti dengan SD. Di Indonesia yang menggunakan kurikulum Merdeka. Buatlah modul aja dengan topik aljabar untuk jenjang siswa kelas. Ibu Min kelas berapa? Halo, contoh kita kasih kelas 5. Ya, SD. Kelas 3, Pak. Oh, kelas 3. Oke, kelas 3 SD. Nanti saya kirim ini nih. Yang kontekstual dengan ini. Ibu Min kecamatan apa? Dengan kecamatan apa? Kecamatan Kisar apa itu? Selatan, Pak. Hah? Apa? Kisar Kita Selatan. selatan. Kisar Selatan. Kisar Selatan. Kisar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya. Ini yang tadi saya bilang, Bapak Ibu, kita buat kontekstual dengan lingkungan kita. Nah, di sini perintahkan dia gini, buat formatnya dalam struktur yang jelas dan terorganisir. Gunakan judul, subjudul, dan format lainnya. Contoh, masukkan penjelasan materi dengan lokasi dan konteks budaya mereka. Nah, lokasi dan konteks budaya mereka ini tentunya adalah Kecamatan Kisar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya. Oke, saya copy, saya kirim ke Ibu Min, nanti dikirim ke rekan-rekan semua ya. Nanti ambil saja copy, nanti dibawa ke chat GPT-nya. Apa namanya? AI-nya masing-masing. Ini perintahnya. Ibu Min lihat di WA, saya sudah kirim ya. Nanti di copy saja dimasukkan ke Gemini-nya masing-masing. Ini perintahnya seperti ini. Silakan. Kalau sudah di copy, Bapak Ibu, copy dulu. Saya tunggu Bapak Ibu. Ya, di copy aja dulu. Bagikan di obrolan aja, Pak. Ya, bagikan di ini aja apa? Oh, ya bisa juga ya. Oh, sebentar. Mari saya bagikan di obrolannya. Bentar. Betul juga, saya bagikan ke WA, mending di obrolannya. Nih, di sini ya.
Oke, Bapak Ibu silakan copy di obrolan ya. Es. Ya, ini dia. Oke. Di copy ini Bapak Ibu, di copy lalu nanti di kopinya dibawa ke chat eh Gemini-nya masing-masing. Silakan. Sudah dikirimkan ya. Wah, ini beta tadi masuk di Bagaimana? Masuk di di mana? browser ini tuh, tapi saya Yo, jadi. kenapa tidak jadi? Dia bilang, apa di sini apa muncul privasi kayak error begitu, Pak. Jaringan itu, jaringan. Jadi nanti kalau yang baru masuk itu dia minta untuk mendaftar, mendaftar itu tinggal ketik saja lanjut 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 ya. Tidak perlu isi data lain. Yang penting continue with Google. Jadi artinya bahwa kita memilih akun yang sudah ada di laptop atau kita boleh memasukkan akun lain. Di Gemini ini boleh akun biasa, boleh juga akun belajar, Bapak Ibu ya. Silakan saja mau pakai akun yang mana. Yang sudah ada di perangkat boleh ya. Nanti Bapak Ibu perhatikan, ini kan perintah yang tadi saya masukkan. Nah, bagaimana saya menyuruh mengirimkan seperti ketong kirim SMS. Nah, di sini kirim. Nah, submit ya, mengirimkan. Kita lihat. Dia akan memberikan jawaban yang kontekstual dengan Maluku Barat Daya. Enggak, kita lihat. Topik pengenalan aljabar. Modul ajar matematika kelas 3. Nah, identitas modulnya jelas Bapak Ibu. Nah, judulnya ini menyelesaikan masalah sehari-hari dengan aljabar. Nah, petualangan di Pulau Kisar. Ya, kemudian lanjut ke bawah. Mata pelajaran matematika kelas 3 semester 1 ya. Tema kehidupan sehari-hari. Subtema kegiatan di lingkungan sekitar. Pembelajaran 1. Alokasi 2 kali 30 menit. Nah, kompetensi dasar. Ini memahami konsep aljabar melalui penyelidikan benda-benda dan peristiwa di sekitar. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan saja dengan menggunakan simbol. Oke. Terus di sini tujuan pembelajaran. Pentingnya ini Bapak Ibu yang diperhatikan. Siswa dapat mengidentifikasi pola sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menggunakan simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Siswa dapat menyelesaikan masalah sederhana yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan simbol. Nah, kemudian kita masuk pada materinya, lalu kegiatan pembelajaran. Nah, ini 15 menit sudah ada waktunya ya, kalau mau digunakan waktunya silakan seperti biasa. Nah, siswa membuat kesimpulan tentang apa yang telah dipelajari hari ini. Guru memberikan pekerjaan rumah berupa soal-soal cerita yang serupa. Nah, jadi Bapak Ibu, ini namanya modul. Nah, kalau dia kasih begini paling sederhana. Yang banyak-banyak seperti RPP 13 lembar dan segala hal itu ketemu pusing Bapak Ibu. Tapi ini Bapak Ibu saya yakin bahwa bisa mengerti untuk bisa menerapkan di kelas. Ya. Nah, dia ada petunjuknya bagaimana nanti ketemu melakukan kegiatan aktivitas di kelas. Nah, terus di penilaian ini sikap diamati selama proses pembelajaran, keaktifan siswa ya. Penilaian pengetahuan melalui tes tertulis berupa soal-soal cerita. Nah, bisa ketemu bikin soal-soal cerita. Terus diamati selama siswa menyelesaikan tugas. Nah, ini keterampilan, 3 penilaian ya. Kalau Bapak Ibu bingung, Bapak Ibu tulis di bawah sini. Buatkan pakai rubrik ya. Rubrik penilaiannya. Nah, supaya nanti dia buat rubrik penilaian sesuai dengan materi di atas. Coba kita lihat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Langsung dia buat rubriknya. Hmm. Aspek yang dinilai apa? Skornya berapa? Silakan Bapak Ibu. Nah, jelas. Lalu kalau tampilan seperti ini Bapak Ibu, ini tampilannya masih dalam bentuk Word ya atau dokumen. Nah, kita bisa bawa ke ekspor ke apa namanya seperti Excel itu namanya sheet ya. Sheet ini punya Google. Kalau
Bapak Ibu yang terbiasa dengan Microsoft, nah ini di copy saja Bapak Ibu. Caranya gini, kita copy saja ini semua. Nah, di sini kuncinya. Di sini share dan ekspor. Kalau kita share begini, itu nanti dia ke kita klik, nanti kita lihat. Nah, ekspornya ke dokumen atau ke draft in Gmail. Kita masuk ke email kita. Sementara ini kita langsung ekspor ke dokumen. Nah, dalam bentuk Word gitu ya. Nah, kita coba klik ekspor, diklik saja, nanti dia seperti ini. Dia membuat dokumen. Nah, kita tunggu. Nah, kalau sudah begini, berarti dia sudah suruh ketemu buka nih, open doc. Artinya sudah siap. Nah, kita buka. Dan ini hasilnya Bapak Ibu. Nah, ini hasilnya. Nanti sampai di sini Bapak Ibu bisa edit Bapak Ibu. Nah, tinggal edit. Nah, ini kan bisa dihapus nih seperti ini. Nah, di delete aja. Tak. Hmm. Hilang kan? Nah, kita edit. Angkat ke atas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi kriteria penilaian yang saya ambil. Tuh, udah jadi ya. Hmm. Nah, sudah membantu kita Bapak Ibu. Tapi kalau ini mau dihapus dulu, boleh. Kita blok semua, hapus. Nah, dia kosong. Ya. Kemudian kita kembali ke Gemini. Nah, Gemini kita ambil dulu modul yang di atas. Nah, yang tadi kita perintahkan kan pertama modul dulu. Nah, kita ambil dulu modul yang ini. Nah, caranya klik yang ini, share and export, lalu export to dokumen. Klik. Tunggu sebentar Bapak Ibu, dia akan membuat dokumen. Di samping bawah kiri perhatikan. Nah, nanti ada notifikasi. Open dokumen, klik. Nah, dia akan terbuka seperti ini. Lalu Bapak Ibu pertama adalah mengedit ya. Hapus yang tidak perlu, semisal ini. Nah, kita hapus. Nah, lalu di sini Bapak Ibu bisa menyesuaikan nama sekolah ya. Nah, ini kita bisa tambah modul di atas dulu, kita kasih nama sekolah tentunya, namanya SD Negeri, bagaimana itu ya? Keitaru ya, gini. Lalu modul ajar, Pakai IPA, pakai I taruh. I biasa saja. begini, ya, gini ya. Iya, Pak. Oke. Ini bisa dibesarkan, kita perbesar nama sekolahnya. Nah, ini sudah bisa diedit. Coba bikin lalu dong edit. Nah, kemudian di bawah sini, nah, kita tambahkan rubrik apa namanya supaya jadi satu lembar. Kita tambahkan dia punya rubrik penilaian tadi, ya. Nah, rubrik penilaian tadi itu kita masuk lagi ke Gemini. Nah, kita ke bawah, ke bawah. Nah, ini dia. Nah, kalau kita ambil ini, kita ambil cukup blok. Ini cara satu cara lagi kita blok saja yang mau diambil blok. Nah, ini kita blok. Contoh ya, kontrol copy. Nah, kita masuk ke ini, ke yang tadi ya. Di sini kontrol V. Jadi nantinya dia jadi satu ya. Jadi satu apa namanya perencanaan. Jadi di atas itu perencanaannya, di bawahnya adalah rubrik penilaiannya. Lengkap ya. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini kembali ke Bapak Ibu, bagaimana kita cerdas dalam membuat perintah untuk Gemini ini ya. Nanti kalau di bawah Bapak Ibu bisa bingung-bingung, nanti buatkan 10 soal tes terkait dengan materi ini. Bisa. Nah, kayak Gemini lagi. Gini. Buatkan 10 soal tes dalam bentuk esai. Contoh ya. Nah, kita nanti dia buat. Jadi nanti dia buat soal ini terkait dengan materi di atas Bapak Ibu untuk tes anak-anak. Nah, ini pengalaman aljabar masih yang sama ya.
konteks Pulau Kisar. Nah, tinggal copy lagi. Nah, ambil ke bawah. Kontrol copy lagi. Ketemu di ketumpung yang tadi dokumen. Nah, ini dia tawarkan ini. Ketung hapus yang ini. Hapus. Nah, ketung kontrol V. Nah, so ada ini. Jadi nanti rentetannya itu ketumpung RPP atau modul ini mulai dari tujuan ya. Nah, terakhir dia pun soal tes, soal ada lain. So, lengkap, tinggal bawa pi kepala sekolah, tanda tangan lah masuk mengajar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada lagi perintah yang lain Bapak Ibu. Nah, bentar. Perintah yang lain ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang tadi itu untuk RPP ya, kayak apa modul ya. Nah, yang berikut ini perintahnya seperti ini. Nanti saya kirim di kolom lagi. Yang kedua, nah ini. Nah, kita edit lagi. Kita edit di mini seperti ini. Nanti saya edit, saya kirim di room ya, room chat. Anda adalah seorang guru matematika di sebuah, kita ganti SD ya. Nah, dengan kurikulum Merdeka, buatlah slide presentasi lengkap dengan gambar untuk topik aljabar kelas 3 SD. Nah, ketemu suruh dia saja. Hmm. Buat formatnya dalam setiap slide, siswa dapat pembelajar visual. Jadi mereka membutuhkan banyak kartun. Contoh, masukkan gambar kartun ilustrasi untuk menjelaskan konsep aljabar. Coba ketemu minta. Jadi kita minta dia buat presentasi, slide. Ternyata dia bingung dengan pertanyaan ini. Dia tidak bisa buat juga. Ya. Saya hanya model bahasa dan tidak bisa membantu Anda untuk itu. Nah, ambil satu perintah lagi yang lain. Yang ini, di bawahnya. Hmm. Yang ini, coba. Nah, kelemahannya di situ Bapak Ibu dia belum bisa membuat presentasi ya. Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SD negeri di Indonesia dengan kurikulum Merdeka, buatlah rubrik penilaian untuk proyek profil. Nah, ini untuk profil pelajar Pancasila. Topiknya apa coba? Ibu Min, topiknya apa? Coba berikan satu topik. Kita jangan pakai topik aljabar. Bilangan bulat. Apa? Profil. Bilangan bulat, Pak. Bukan, bukan. Untuk tema profil pelajar Pancasila. Apa itu? Bernalar kritis. Hah? Bernalar kritis ya. Bentar. Dengan kurikulum Merdeka, penilaian untuk proyek profil pelajar Pancasila. Nah, ini untuk apa? eh P5 itu loh, Bu. Nah, ini untuk P5 Pak, P5. P5. Ya, draft apa namanya? Rubrik penilaian untuk P5. Jadi topiknya apa namanya? Keberlangsungan itu ya. Apa namanya? Tema. Ada berapa tema? Topiknya sampahku tanggung jawabku Pak. Baik, coba. Sampahku tanggung jawabku. Nah, kita sudah buat ya. Sampahku tanggung jawabku di SD ya, kelas 3. Ingat. Nah, ini bisa disesuaikan nanti Bapak Ibu. Sesuai topik apa yang sekolah ambil sebagai profil pelajar, tema dari profil pelajar Pancasila ya. Tuh, Merdeka jadi masing-masing menyesuaikan saja. Buat formatnya dalam bentuk tabel. Siswa memiliki keahlian bercerita tentang budaya lokal. Oh, ini tidak nyambung. Nanti Ketung tentukan di sini apa yang diminta dari siswa. Seperti Ketung rubah ya. Contoh. Ini terkait dengan sampah berarti siswa memiliki rasa tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan kelas, lingkungan kelas lagi lingkungan sekolah ya. Iya, ini kita hapus.
budaya lokal ini kita hapus ya. Mhm. Kan ini kita sesuaikan saja. Contoh masukkan komponen penilaian kemampuan presentasi. Nah, ini presentasi memungut sampah setiap hari. Ya, coba kita minta. Nanti dia akan buat rubrik penilaian terhadap tema ini, Bapak Ibu. Nah, rubriknya sudah ada. Jadi, Bapak Ibu nanti untuk menilai siswa dalam tema profil pelajar Pancasila ini, nah ini sudah ada kriteria untuk penilaiannya seperti itu. Nah, lalu caranya untuk ambil ini seperti tadi Bapak Ibu, kita boleh langsung bawa ke model ini berarti ke model apa namanya? Excel begitu. Bingung lagi ya Bapak Ibu. Jadi tidak usah di situ kita bisa copy lalu bawa ke ini saja apa namanya? Word ya. Ataupun yang Google yang di sana pakai apa namanya? Chromebook itu. Nah, itu bisa nanti begini diklik saja yang ini, yang tanda dua cabang ini. Nah, kemudian export to doc, langsung buat dia dokumen. Nah, kita tunggu beberapa detik ya. Ini detik hitungannya cepat. Nanti kalau sudah jadi, dia kasih notifikasi di sini Open Docs, ya membuka dokumen. Kita klik dan ini adalah hasilnya, Bapak Ibu. Nah, sudah sampai di sini, Bapak Ibu bisa edit. Jadi bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan untuk menilai siswa terkait dengan proyek sampahku tanggung jawabku. Gitu, Bapak Ibu ya. Nah, jadi AI ini sudah sangat membantu kita sebenarnya, Bapak Ibu. Mari kita untuk mempelajari dan mengetahui sehingga nanti kalau dalam pekerjaan ketung sing babingung ya, AI saja gitu. Yang penting ketung oh formatnya seperti apa? Ini kan bingung mau bikin format. Ini minta di AI saja, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi ada formatnya. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu dong seumpamanya datang waktu mau ulangan kah atau nah, tinggal bikin saja gini. Buatkan 25 soal bahasa Indonesia. Ya, Indonesia. Bentuk soal pilihan pilihan ganda kompleks ya. Nah, lengkap dengan kunci jawabannya. Hmm, Bapak Ibu balompi ke dapur lagi. Klik-klik balik dari dapur lagi soal suada dengan lengkap dengan dia pun kunci jawaban. Tuh. Jadi ini supaya kita mempelajari agar apa saya bilang tadi di depan sangat membantu ya. Nih, 25 soal pilihan gandeng. Nanti sebentar kunci jawaban di mana ada di bawah Bapak Ibu. Hmm. Ini kasih kunci jawaban. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, ini sudah sangat membantu kita Bapak Ibu. Nah, sangat membantu kita untuk buat soal apapun itu ya. Itu sudah sangat membantu Bapak Ibu. Mau pelajaran apa saja dia bisa bantu Bapak Ibu. Nah, yang sederhananya begini. Ibu Min punya siswa di kelas 3. Siswa saya 15 ya. Jadi siswa saya berjumlah 15. 5 siswa sudah bisa mengenal huruf atau abjad ya, abjad, tapi belum bisa menyambungkan huruf. Koma, 5 lagi sudah bisa menyambungkan huruf dengan 3 kosa kata. Koma, dan 5 siswa lagi sudah
bisa mengeja dengan baik. Nah, ini kan cerita kasus dulu ini. Yang namanya identifikasi nih, ini kondisi kelas ya, Ibu Min punya kelas. Nah, terus perintahkan dia, buatkan saya modul ajar ya dengan pendekatan diferensiasi. Nah, ini pendekatannya diferensiasi ya. Nah, model pembelajaran discovery learning. Contoh ya, discovery learning. Menemukan. Ya, kita minta. Sekarang kita kirim. Bagaimana dia membuat modul? Nah, kita lihat ke bawah, Oke. Dia akan buat modul diferensiasi sesuai dengan laporan tadi yang Bapak Ibu kasih ke dia. Tuh. Siswa yang ini dia pun tujuan sudah ada nih Bapak Ibu. Dia kita perhatikan sebentar. Ini tujuan pembelajaran. Ini. Siswa yang belum mengenal huruf dapat mengenal huruf dan bunyi huruf secara bertahap. Siswa yang sudah mengenal huruf dapat meningkatkan kemampuan menyusun kata. Siswa yang sudah mengeja dapat memperluas kosa kata. Jadi tujuan pembelajaran dia buat ini akan sesuai dengan identifikasi yang kita berikan di awal tadi, Bapak Ibu. Sehingga nanti identifikasinya jelas, ya, Bapak Ibu punya kondisi kelasnya seperti apa, ceritakan, nanti dia akan memberikan rancangan pembelajaran sesuai dengan kondisi itu, ya. Nah, jadi ada beberapa pertemuan ya. Di sini pertemuan pertama. Nah, mengenal huruf. Nah, semua siswa menyanyikan lagu abjad. Contoh ya. Kemudian melihat gambar benda-benda sehari-hari dan menyebutkan huruf awalnya. Oke, jadi umpamanya bulan, huruf awalnya apa? B, kan gitu ya. Kemudian yang kedua menyusun kata. Nah, ini bisa bermain puisi ya, membuat kalimat sederhana. Terus pertemuan yang ketiga, ini 3 kali pertemuannya, dibuat untuk 3 kali pertemuan, membaca kata. Nah, siswa yang sudah mengeja membuat komik sederhana, menulis puisi pendek. Nah, siswa membaca buku cerita sederhana, bermain peran membaca dialog. Lalu di media ini Bapak Ibu, media ini Bapak Ibu bisa disesuaikan. Ya, di sekolah pasti ada lah kartu huruf ya. Kemudian gambar benda-benda, buku cerita contoh atau kamus, nah, papan spidol dan sebagainya yang mendukung daripada kegiatan pembelajaran. Oke ya, baik. Nah, di sini nanti contoh untuk kegiatan diferensiasi ya. Nah, lihat di sini. Tingkat kemampuan dari kegiatan ini yang belum mengenal huruf bermain dengan kartu huruf bergambar. Sementara yang sudah mengenal huruf membuat kata dari huruf-huruf acak. Nah, sementara yang sudah mengeja membuat kalimat kompleks. Nah, jelas ya Bapak Ibu. Sehingga nanti ada gambaran, oh ternyata nanti kita di kelasnya seperti ini. Nanti pembelajarannya ini. Untuk menghadapi mereka yang seperti ini, ya. Karena karakternya berbeda-beda dan kemampuan belajarnya juga kan bermacam-macam ini. Ada yang kenal, ada yang sudah bisa, ada yang baru sedikit, ya. Ada yang belum sama sekali. Kadang juga begitu. Ada yang sudah sangat tahu sekali. Nah, kalau itu berarti gurunya harus belajar lagi, harus memahami apa itu pendidikan inklusif lagi ya. Kita disuruh belajar lah. Jadi setidaknya dari sini, nah kita dari siswa itu kita belajar ya, bagaimana kita menghadapi mereka dengan beragam karakter itu. Nah, sehingga disebutlah bahwa kurikulum ini untuk profil pelajar yang memang sebagai pelajar sepanjang hayat ya. Kita belajar sepanjang hayat. Sebagaimana bumi berputar ya, siang dan malam ini perubahan, perubahan, perubahan. Nah, kita tidak sadari bahwa ada perubahan dalam hidup, tapi kadang ketemu sing sadar. Dan itu di perubahan itu kita harus perlu menyesuaikan, Bapak Ibu. Nah, di antaranya salah satunya adalah menguasai literasi digitalisasi atau literasi digital. Nah, ini salah salah satu kompetensi guru ya. Literasi itu kan ada 6 ya, Bapak Ibu. Jadi ada baca tulis ya, literasi apa menulis. Nah,
literasi. Di antaranya adalah literasi digital. Nah, itu perlu untuk kita sebagai guru itu minimal kita paham dan bisa lah. Ya, kalau kita bilang kita ahli ya mungkin dia nanti yang di sarjana informatika ya. Tapi kalau kita guru ya minimal hal-hal seperti inilah kita tahu untuk apa tentunya untuk membantu kita dalam menjalankan profesi kita sebagai guru ya. Baik itu membuat perencanaan pembelajaran, membuat rubrik penilaian. Yang sederhana begitu saya dulu Bapak Ibu. Kita kuasai itu saja berarti kita sudah enak. Kita tidak lagi mengajar tuh siswa merasa bosan. Nah hari ini lihat kondisi siswa, oh, besok kita bikin pembelajarannya begini. Tanya ke Gemini. Saya pun siswa ini ada yang kurang menarik, udah kurang perhatian. Nah, nanti dia akan kasih solusi, ya. Dia akan memberikan ketong solusi. Ada ketong pun siswa yang cuek, dia yang tertarik ke ketong bicara. Bisa Bapak Ibu curhat dengan dia di Gemini ini. Sampaikan saja problemnya apa. Lalu nanti mintakan dia buat solusi. Nanti dia kasih. Nah, cuma diingat atau perintah yang kita berikan harus jelas supaya nanti feedback ataupun jawaban yang diberikan oleh Gemini itu pun jelas. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Eh, kemudian sudah ya. Ini sudah mana? Nah, ini sudah rubik sudah ya. Nah, poin ini apa lagi nih? Nah, ini untuk membuat soal salah satu contoh perintah ya. Kalau tadi saya bikin PG ya, kita bawa ke Gemini, Bapak Ibu. Nah, ini di Gemini. Nah, Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SD. Ya, di Indonesia dengan kurikulum Merdeka buatlah 3 soal cerita esai untuk topik aljabar. Ini kita suruh dia buat 3 soal esai. Buat formatnya lengkap dengan langkah dan kunci jawaban. Siswa memiliki kesulitan dalam menghubungkan konsep aljabar dalam dunia nyata. Contoh, berikan lebih banyak contoh soal cerita yang dekat dengan kehidupan mereka. Nah, di sini Bapak Ibu kita kirim dan kita lihat hasilnya. Nah, nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini hasilnya yang kita minta tadi. Soal yang dibuat oleh Gemini ya, Bapak Ibu ini. Nah, soal, nah, soal satu, soal cerita satu. Pertanyaan, buatlah model matematika dari cerita di atas lalu selesaikan untuk mencari tahu berapa banyak kelereng, ya. Nah, jadi nanti yang seperti saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, bisa untuk bikin rencana pembelajaran, bisa bikin untuk penilaian, dia juga bisa bikin soal, dan yang lain-lain terkait dengan pendidikan, terkait dengan profesi guru. Ya, selain daripada itu, di luar itu pun bisa ya, terkait dengan ketumpung urusan usaha kah, untuk apapun itu bisa ya. Itu di Gemini ini sudah memberikan fasilitas itu. Tinggal bagaimana ketong guru untuk bisa belajar, untuk bisa memanfaatkan. Seperti itu ya. Nah, lalu ini sebenarnya kalau ini uji kompetensi Bapak Ibu, nah, cuma tidak mesti uji kompetensi ya, karena ini kita hanya diskusi sharing Bapak Ibu. Mungkin dari saya seperti itu sementara. Diberikan waktu, Ibu Min, mungkin nanti ada yang mau bertanya, silakan. Kita punya waktu beberapa menit ke depannya. Tadi kita terlambat, jadi kita sharing saja dulu cerita ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian. Saya stop share dulu. Lalu saya kembalikan ke Ibu moderator kita, Ibu Min. Silakan. Baik, terima kasih Pak Jales. Walaupun dengan berbagai tantangan jaringan, kita bisa belajar bersama dengan rekan-rekan guru. Semoga apa yang dibagikan ini bisa ditangkap walaupun ada kendala-kendala teknis. Rekan-rekan sekalian, kami memberikan kesempatan untuk bisa bertanya terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Jales. Namun sebelumnya saya ingin membacakan sebuah pantun, Pak. Pergi bermain bersama Agung.
tak lupa makan bersamanya. Cakep. Jika belajar namun tak jelas, cepat bertanya pada Pak Jales. Iya, 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 iya. Cakep. Silakan Bapak Ibu, ini ruang forum diskusi. Silakan aja, jangan Baik, malu. Silakan. Ya. iya, kita membuka ruang seluas-luasnya untuk teman-teman. Silakan kita berdiskusi bebas saja. Boleh langsung berbicara, boleh di kolom chat. Silakan teman-teman. Langsung saja, tidak apa-apa. Bisa Terima langsung. kasih. Heeh. Ini ada yang bertanya kan, teman-teman? Bapak Ibu Guru? Kalau tidak ada, saya mungkin yang bertanya, Bapak. Ya, izin ya. Di antara Bapak Ibu sekalian yang hadir ini, mohon maaf, ada yang sudah pernah menggunakan ini atau belum? Kita sharing terkait dengan pemanfaatan AI. Apa udah ada yang coba-coba, sudah pernah atau bagaimana? Bisa cerita pengalaman. Kita sharing aja, Pak, Bapak Ibu, supaya lebih mendalam pengetahuan kita tentang pemanfaatan AI ini. Silakan, cerita saja. Mungkin kalau dari beta ada kirim hasil foto di kolom chat itu. Tadi coba masuk untuk mau akses Gemini AI, tapi muncul di laptop itu seperti itu, Pak. Itu kira-kira solusinya bagaimana, Pak Jales? Iya, Ibu, saya baru lihat ini. Jadi, kondisi yang seperti ini adalah jaringan di tempat Ibu yang kurang stabil ya. Nanti dicoba lagi, pasti masuk. Ini kan dia minta refresh. Ini apa ya? Dia minta refresh, dia mencari kekuatan jaringan untuk masuk sebenarnya. Jadi, ini kendalanya adalah jaringan. Ya, Bu Min, saya baru lihat ini ya. Bukan kendala apa-apa, tapi ini hanya kendala jaringan. Ya, jawaban dicoba lagi aja nanti, Bu. Dicoba saja terus. Siapa tahu nanti jaringannya bagus, tak bisa. Iya, baik, Pak. Terima kasih. Iya, Pak, mungkin sedikit lagi, Pak. Eh, silakan. mungkin Pak bisa demo cara untuk apa yang tadi Pak sampaikan itu, buat dia punya akun dulu, Kak, Pak. Oh, untuk mendaftar atau gimana? Iya, Hmm. Coba Ibu iya, Pak. Maksudnya begini saja. Ibu pakai akun belajar atau akun tadi masuk dengan akun apa? Coba masuk tadi dengan akun Google biasa tadi atau dengan Aji belajar, Pak. nggak, coba chat akun belajarnya ke saya. Aji Nanti saya demo belajar. ini. Ibu kirim akun belajar sama Oh paspor iya, ke Pak. saya. Saya mau demo dengan akun Ibu di sini. Ya, saya daftar langsung kalau jadi ya. Silakan di room chat saja. Oh Nanti iya, saya. Pak. Oke. Iya, Pak. Iya. Siap. Mm-mm. Ibu Min setelah coba login Google-nya dengan akun itu, sebelum Ibu Min buka Gemini, Maksudnya bagaimana itu, Ibu? Kita kurang paham nih. biasanya kalau kita mau masuk Google Chrome-nya itu, akun Google-nya dikoneksi dulu. Maksudnya Ibu Min sudah login akun Google-nya di Chrome itu pakai akun belajar ID atau bisa pakai email biasa pun bisa. Kalau sudah connect, Iya, login, sudah, Ibu. itu Sudah. kalau saya yang bisa Iya, ada buka. berarti yang Pak Jales bilang itu kemungkinan jaringan. Iya, sudah, Ibu. Beta sudah.
akun Google-nya sudah ada toh, yang ID belajar di ini login sekali. Ibu Min, itu Ibu Nanlohi mau bertanya, sudah angkat tangan dari tadi. Oh iya, iya, mohon maaf ya Ibu Nanlohi. Ibu langsung saja. Oke, Ibu Min, terima kasih Pak Jale. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Beta tertarik sekali dengan materi hari ini karena beta pakai chat GPT. Tapi hari ini beta mendengar beberapa penjelasan dari Pak Jales. Dengar beta suara kah, Pak? Lanjut, dengar Ibu Lin. Lanjut. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Eh, Pak, kalau perbedaan antara chat GPT dengan Gemini AI itu sama-sama produknya dari AI. Perbedaannya di mana, Pak? Soalnya pada saat saya carikan modul kurikulum Merdeka misalnya, yang keluar tuh itu jenisnya kayak RPP sederhana. Jadi komponen lengkap untuk modul kurikulum Merdeka tidak pernah dapat, Pak. Tidak lengkap. Mungkin yang tadi Pak bilang penjelasan perintahnya harus jelas. Jadi beta minta tips supaya membuat Siap. satu perintah untuk Ya. mencari misalnya modul kurikulum Merdeka yang keluarnya itu memang benar-benar komponennya lengkap, Pak. Ya, betul. Ya, ada beberapa pertanyaan, tapi satu ini dulu Pak, nanti ditanyakan selanjutnya. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Saya langsung jawab ya Ibu Min. Jadi semua itu adalah Ya, silakan Pak Jale. GPT maupun Gemini ya, semua sudah menggunakan teknologi AI kecerdasan buatan. Namun untuk Google punya Gemini ini adalah saya bilang tadi kembali ke kita, bagaimana kita untuk menyuruh ya, bahasa kasar kita bilang kita suruh dia itu supaya dia lakukan apa yang kita kita mau. Nah, itu bahasa yang kita gunakan itu harus jelas ya, cermat supaya nantinya feedback yang diberikan, nah itu pun akan lebih baik. Nah, kalau seandainya kita hanya perintah buat modul bahasa Indonesia, bla 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 bla, oh dia nanti dia kasih asal-asal, dan bentuknya juga bisa jadi RPP. Saya mau bilang gini, untuk di mod baik di ChatGPT maupun di Gemini ya, Bapak Ibu, kalau memang yang seperti Ibu Lin bilang tadi, itu jangan bilang bikin modul atau bikin RPP, jangan. Perintahnya gini, buatkan perencanaan pembelajaran. Nah, stripnya modul ajar supaya lebih jelas, ya kan? Jadi buatkan, tapi rentetan cerita dulu, ya. Jadi sehingga nanti dia buat modul itu sesuai dengan identifikasi yang saya sampaikan tadi. Contoh 5 siswanya Ibu Min itu, ya 15 siswa itu ada 5 yang sudah mengenal huruf, 5 yang sudah menyambungkan huruf, dan 5 lagi sudah mampu untuk membaca itu. Jadi kita mengidentifikasi kondisi kelas, lalu kita ceritakan itu supaya dia nanti membuat RPP atau modul atau perencanaan pembelajaran itu sesuai dengan konteks yang ada di kelas kita. Seperti itu. Jadi relevan sesuai dengan kita punya kebutuhan untuk menyampaikan pembelajaran ke siswa. Nah, dan ini modul yang memang merupakan jawaban untuk kebutuhan siswa kita belajar. Jadi kita tidak pakai modul orang. Saya punya siswa 15 yang tadi saya bilang, ya. Contoh di matematika, penjumlahan dan apa namanya? Pengurangan, semisal 5 siswa sudah bisa menjumlahkan 2 bilangan atau 3 bilangan atau angka ya. Sementara 5 siswa lagi hanya baru mampu menjumlahkan 2 bilangan atau 2 angka. Nah, nanti kita bikin lagi modulnya. Supaya apa? Nanti konteks pembelajaran sesuai dengan kondisi kemampuan kita di kelas belajar itu. Nah, sederhananya seperti itu, Bu Min. Jadi, intinya gini, perintahnya jelas, ya, perintahnya cermat, maka nanti feedbacknya juga lebih baik, ya.
Nah, lalu spesifikasi yang saya bilang pengalaman saya itu Bapak Ibu, ada ChatGPT, ada Bing, ada Canva. Nah, coba Bapak Ibu nanti coba bikin di Canva. Itu kan ada tulisan ajaib itu Bapak Ibu. Nah, di Canva itu saya pikir lebih bagus ya. Tapi masuk ke Canva, itu pilihnya adalah eh, apa namanya slide-nya itu adalah bentuk dokumen ya, supaya nanti bisa di print itu sesuai kertas ukurannya. Nah, lalu sampai di sana ada tulisan ajaib itu Bapak Ibu tinggal perintahkan. Nanti dibuat lagi. Nah, sebentar saya demo bentar ya daripada saya cerita ini nanti. Saya coba demo lagi ini terkait dengan buat di Canva. Perintahnya sama dengan tadi kita mau pakai Canva buat ya. Mudah-mudahan ini jadi. Bentar, ya. Saya share lagi ya izinnya, Bu Min. Share biar nanti kita belajar lagi sama-sama. Nah, ini Canva. Ya, di sini Bapak Ibu masuk, kita masuk ke Canva. Ketik saja Canva, ya, di pencarian. Setelah itu masuk. Nah, kita masuk Canva. Nah, ini pilih yang atas Visual Suite for Avion, ya, yang paling atas ya. Nah, kita klik di Canva ya. Nah, ini yang tadi perintahnya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini sebentar saya lihat dulu. Login. Nah, dia minta login, klik di sini ada akun saya ya. Nah, ada dua akun. Saya mau loginnya dengan akun di atas ya. Oke. Nah, nanti masuk. Setelah masuk Bapak Ibu, di Canva ini kan sudah sebenarnya modern dia ya. Dia sudah terafiliasi atau terkoneksi dengan kecerdasan buatan. Nah, ini akun saya yang atas ya. Nah, kita masuk ke Canva. Welcome to Canva. Nah, di Canva ini sudah ada AI yang membantu kita juga untuk membuat hal-hal seperti itu, mendesainnya. Nah, HP-nya harus di atas biar jaringannya kuat, Bapak Ibu. Ya, oke. Lalu terima semua. Nah, pertama-tama Bapak Ibu. Nah, kita di sini sudah tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa membuat di sini kan ada ini, Bapak Ibu bisa lihat di atas ini, tampilan banyak ini tuh. Ada presentasi, ada media sosial, edukasi. Nah, Bapak Ibu pilih ya, dokumen baru ya, buat baru klik, dokumennya akan terbuka. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Ini untuk kita buat modul ajar atau perencanaan pembelajaran di Canva. Nanti Bapak Ibu lihat hasil sama kesan dengan yang tadi. Nah, seperti ini tampilannya. Ya. Nah, ini tampilannya. Dan, ya, sudah ya. Bapak Ibu perhatikan di atas layar ini, lihat kursor saya ya. Di paling pojok kiri itu ada tulisan ajaib, Bapak Ibu. Nah, tulisan ajaib ini adalah AI, kecerdasan buatan di sini. Nah, klik tulisan ajaib, nanti masukkan perintah. Contoh, contoh ya, 5 sila Pancasila. Coba kita minta dia, 5 sila Pancasila. Kemudian buat, klik buat, terlihat. Nah, dia membuat 5 sila Pancasila. Ya, oke. Kemudian dia tawarkan kita buat topik lain. Ya, nah kalau mau tambahkan nada apa namanya komunitas kita bisa klik di sini. Nah, seperti ini tampilannya. Tapi kalau tidak perlu, tidak usah. Nah, kalau di sini Bapak Ibu sudah tampil 5 sila Pancasila contoh, lalu kita tinggal Kontrol A, Kontrol C. Contoh kita keluar. Nah, Kontrol V. Nah, dia di sini sudah ada 5 sila Pancasila. Kita tulis di sini ya seperti tadi Bapak Ibu. 5 sila Pancasila. Buat.
Hmm, ya, sisipkan. Nah, sudah masuk. Jadi habis bikin Bapak Ibu klik sisipkan supaya teks yang kita minta itu langsung masuk pada lembaran ini, lembaran dokumen, ya. Nah, sekarang saya mau buktikan dengan membuat apa namanya? Apa namanya? Ini tadi. Aduh, apa namanya? Kita buat modul tadi ya, Bapak Ibu. Nah, ini perintahnya. Itu tadi yang pertama saja yang saya kirim ke Ibu Min ya. Yang perintah yang pertama, for atau perintah yang pertama yang tadi saya kirim. Nah, ini. Bentar. Saya copy dulu ya, copy saja supaya ya di sini. Yes. Iya. Di sini Bapak Ibu, kita boleh di sini tambahkan di sini bisa atau tulisan ajaib juga bisa. Di sini saja tekan cepat. Ya, tulisan ajaib pilih. Nah, ini perintah yang tadi kita buat di eh Gemini ya. Kita banding ini Bapak Ibu. Kita banding ya. Kita bawa ke Canva. Dia bikin seperti apa? Coba kita buat. Nah, dia sudah agak berbeda dengan yang tadi, Bapak Ibu. Wah, tampilannya yang muncul. Ya, tampilan saya muncul. Tampilannya tidak Tampilan di saja, Pak. Kanvanya tidak tampil. Oh iya, dia tidak mau presentasinya diperlihatkan ini. Sebentar, stop share. Saya stop share. Sebentar saya share ulang dia mau ke sini. Mudah-mudahan dia mau ini. Share. Nah, sudah toh. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Biar dilihat. Tadi sen muncul ya. Nah, bentar. Jadi kalau di sini lima sila Pancasila sudah tadi ya. Ini sebenarnya modul sudah ada. Kita buat lagi contoh. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal tambah saja di sini. Tindakan cepat ini ada tanda plus. Klik ya. Terus pilih tulisan ajaib di sini. Klik tulisan ajaib. Nah, nanti ada kotak untuk kita memasukkan perintah. Ya. Nah, kita copy yang tadi. Perintah ini yang tadi kita buat di Gemini tadi ya. Nah, terus minta dia buat. Kita lihat. Nah, modul ajar matematika aljabar kelas 3. Dia kasih contoh juga. Ya, yang terkait dengan kecamatan Kisar Selatannya tadi itu. Nah, MBD. Penilaian, media, alat, penutup. Nah, setelah selesai dia buat, Bapak Ibu, maka Bapak Ibu klik sisipkan. Sisipkan ini supaya teks ini masuk ke dalam dokumen kita. Klik sisipkan teks. Nah, dia masuk. Nah, kalau sudah masuk di sini kita tinggal mengedit Bapak Ibu. Nah, kita tinggal mengeditnya sesuai dengan kita punya kebutuhan. Ya. Nah, ini. Aljabar untuk kelas 3 SD, Kecamatan Kisah Selatan, Kabupaten Maluku Barat. Tujuan pembelajaran. Pada akhir modul ini, siswa diharapkan dapat, memahami konsep dasar aljabar, mampu menyelesaikan masalah sederhana yang melibatkan variabel. 3. Menghubungkan konsep aljabar dengan kehidupan sehari-hari di Kecamatan Kisar Selatan. Nah, jadi saya bilang tadi Bapak Ibu, kalau kita buat ini, kita banding, ya, kita banding karena semua ini sudah menggunakan AI, ya. Kita bilang Canva itu agak lebih baik dari yang lain karena begini. Canva itu perusahaan yang memang bekerja sama dengan Kemdikbudristek, ya, sehingga hal-hal terkait pendidikan, nah itu kita lebih condong pada Canva. Nah ini saya kasih tahu Bapak Ibu ya, boleh ada Gemini, boleh ada yang lain, tapi di Canva ini yang sebenarnya selain daripada aplikasi PMM, ya, nah di Canva ini juga bisa. Nah, oke, kita banding lagi. Ini saya setelah Gemini tadi, saya ke Canva. Nah, sekarang saya stop dulu Bapak Ibu.
kita bikin di PMM, Platform Merdeka Mengajar, ya. Nah, ini di Platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu. So, bisa bikin begitu lah, bisa. Nah, tong praktek, sahabat. Di mana tadi ya? Saya buka dulu. Bentar. Yang penting jaringannya bagus. Kita lanjut saja. Kabarnya. Nah, ini. Kita masuk pada baru, yaitu Merdeka. Nah, ini kita memperkenalkan AI di beberapa aplikasi ya hari ini. Saya masuk lagi, kirim dulu share layar biar terlihat di sana. Sudah terlihatkah, Bapak Ibu? Munculkah di sana? Sudah Pak, sudah. Iya, ini Merdeka Mengajar ya, PMM ya, Bapak Ibu. Ini PMM. Oke, kita masuk ke PMM. Masuk seperti biasa, Bapak Ibu. Nah, nanti kita buat lagi modul aja di PMM, Bapak Ibu. Nah, buka PMM. Nah, masuk. Nah, saya pilih akun saya ya. Ini akun belajar ya. Nah, lanjut. Nah, kita praktek membuat modul ajar di platform Merdeka Mengajar. Oke. Bapak Ibu, di platform Merdeka Mengajar atau PMM ini ya. Nah, ini sudah ada ini versi beta, apa namanya? Asisten di sini, ya. Ya. Siap. Nah, ini Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak Ibu punya tampilan PMM sudah seperti saya atau belum, tapi di sini ada yang namanya diskusi dengan asisten guru. Sudah tampil di PMM Bapak Ibu. Lalu kita klik untuk diskusi. Nah, di sana Bapak Ibu, kita kasih sapa dia dulu. Halo. Nah, seperti kita SMS gitu. Nanti dia balas. Ya, dia balas ya. Nah, kita kasih suka. Oh, dia survei. Bentar. Berarti jangan dulu kasih jempol. Kita copy perintah yang tadi. Nah, dari perintah ini, Bapak Ibu, kita udah banding 3 aplikasi ya. Tadi pertama di Gemini. Kedua di Canva. Nah, yang ketiga kita bikin di PMM. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Coba. Minta. Sudah selesai Bapak Ibu di atas sana. Sudah ada ini. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Tuh, sama ya. Nanti di sini identitasnya bisa diganti dengan Ibu Min Kapi. Bisa diganti ya. Terus, kalian identitas modul itu penulisnya gitu maksudnya ya. Nah, caranya mau edit ya gampang. Bapak Ibu boleh bisa mengcopy langsung seperti ini, blok saja, di copy ya. Di copy. Start. Sampai di sini barangkali ya. Nah, kita Ctrl C, copy ya. Lalu kita bawa ke Word seperti biasa. Copy paste Bapak Ibu ya. Bisa? Tentu, mari kita coba Ya, langkah-langkahnya. jadi Satu, seperti pilih itu Bapak Ibu. Nah, gambarannya membuat modul di PMM. Jadi jangan bingung-bingung mau bikin modul di PMM bisa. Segala yang dibuat di AI, yang di Canva, di Gemini sudah bisa bikin di PMM. Contoh gini, buatkan 10 soal terkait materi di atas. Nah, materi di atas ini kan aljabar tadi ya. Nah, nanti dia buat. Ya, Bapak Ibu kita lihat. Nah, siap. Berikut adalah 10 soal. Nah, dibikin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sana jaringan bagus. Ya, dibikin Pak. Nah, terjemahan dan arti kalimat itu. nah. Soalnya sudah ada Bapak Ibu. Cepat ini di PMM ini. Lihat. Nih. 10 soal Bapak Ibu.
kita bisa rubah, suruh dia bikin yang lain. Nih, buatkan 5 soal dalam bentuk cerita. Contoh. Nah, kita bisa perintahkan saja. Yang penting perintahnya konteksnya itu dia bikin sesuai dengan perintah yang kita berikan, Bapak Ibu. Ini jaringan, tunggu, kita menunggu jaringannya. Ini ada yang telepon lagi, makanya macet. Sebentar. Aduh, ini yang telepon ini. Oh, Pak Jales Tapi masuk. Duh, mohon maaf ini Ya, jaringannya. baik, Pak Jale sudah kembali Kembali. lagi. Ya, Jaringan Bapak Ibu, aduh mohon maaf. Jadi gini, ini ada rekaman tuh, saya ada rekam Zoom, nanti saya bagi supaya nanti dong bisa dia ulang tuh, yang beta demo tadi, dong bisa nanti dia ulang. Saya kira begitu Ibu Min, karena kita sudah, 4:30 ini dong semakin ke belum. Sampai sore ini Pak gara-garanya. Beta satu pertanyaan lagi, Pak. Oh boleh, Pak boleh, Beta boleh, satu pertanyaan boleh? boleh. Pak jangan bosan-bosan, mohon maaf. silakan Ini Ibu. kesempatan soalnya. Siap, lanjut. Oke Pak, terkait dengan perintah yang jelas ini tahu apa tuh untuk mau ketemu akses AI ini beta dapat satu hal dari yang tadi Pak demo, ternyata ketemu guru lebih pasnya pakai PMM asisten guru. Karena Ya, ketika ketemu minta modul, Pak yang ya, keluar itu lengkap. ya. Ya, kalau di Gemini dia seperti RPP sederhana, Ya, dimintanya kurikulum merdeka, tapi yang keluarnya seperti biasa. komponen RPP K13. Ya, ya. Ada kompetensi dasarnya, tapi sih nggak ada sampai direfleksi, Pak. Gitu. Jadi, beta dapat satu hal itu dari Pak Jales hari ini. Terima kasih, Pak. Pak, satu lagi pertanyaan, Pak, yang tadi Pak jelaskan. Ya, Ada produk AI yang kalau kita kasih perintah, keluarnya slide ya. pembelajaran. Oh iya. Yang tadi Pak demo di Gemini, itu kan tidak muncul, Pak. Oh iya, Tidak baik. muncul. Iya. Jadi yang saya mau tanyakan itu produk AI namanya apa, Pak? Oh Untuk iya, ketemu kalau mau cari ketikan tujuan pembelajaran, dia tampilkan slide pembelajaran. Oh, Pak, satu lagi, Pak, tentang Pak punya materi yang tadi Pak sharing materinya itu. Saya lihat itu tadi Pak ada di dalam materinya ada perintah yang jelas itu dia punya beberapa komponen. Yang pertama itu kalimatnya Anda adalah ya, guru matematika. Itu kan Ya. ada sepertinya di dalam materi itu sekitar 6 atau 7 tapi komponennya ya, dari atas. Itu tips untuk membuat perintah yang jelas. Pak Ya. Beta betul. minta boleh sharing materinya kawan. Terima kasih Pak. Baik. Jadi gini, yang disampaikan Ibu Min ya ini menarik ya Ibu. Betul sekali bahwa kita jangan asal. Kenapa harus kita pakai perintah? Dia adalah seorang guru. Nah supaya dia Ibu Alin, Pak, bertindak- bukan Ibu Min, Pak. Ibu Lin. Nah, Ibu Alin, Pak, bukan Ibu Min. iya. Ibu Lin. Ya, jadi nanti dia punya perintah yang kita berikan, dia bertindak sebagai seorang guru matematika. Contoh, kalau umpamanya kita bisa rubah guru wali kelas 3 atau saya guru wali kelas 6. Jadi di situ konteksnya bisa dirubah, bukan guru matematika. Karena topiknya aljabar, maka kita pakai matematika. Coba kalau nanti bahasa Indonesia, Ibu bisa bikin, kamu adalah guru bahasa Indonesia sekolah dasar, kelas bla bla bla. Ya,
supaya asisten itu bertindak sebagaimana seorang guru bahasa Indonesia kelas 3. Nah, di sana dimaksudnya kecerdasannya itu akan muncul sebagai seorang guru. Nah, seandainya untuk kepala sekolah, nah dia bisa suruh asisten, kamu adalah seorang kepala sekolah sekolah dasar. Nah, buatkan format bla bla bla. Dia akan buat. Nah, itu saya sudah buktikan itu semua ya, Bu. Lalu satu lagi terkait dengan pertanyaan. Kita tinggal masukkan tujuan pembelajaran, langsung 8 slide keluar. Nah, itu saya hanya kasih kisi-kisi. Nanti kalau mau bikin webinar lagi baru saya demo. Itu namanya Gamma. Ibu nanti ketik saja di Google Gamma App. Nah, itu Oke, siapa? ya, Gamma App. Nanti masuk daftar dulu akunnya, bagusnya pakai akun belajar. Tapi kalau free terbatas, Bu. Jadi hanya beberapa kredit. Kalau sudah terbatas ya ibu harus cari akun lain lagi. Kalau free lagi ya, masuk daftar dengan akun lain lagi. Nah, itu Gamma App, ada lagi Tom ya, Toms, tapi yang gampang itu Gamma Bapak Ibu. Jadi masuk saja di pencarian Google, ketik saja G M-nya 2, double M ya, gamma.app. Sudah langsung muncul itu. Nah, nanti bisa dicoba. Jadi itu tinggal kasih masuk rangkaian tujuan pembelajaran. Terus nanti dia buat 8 slide presentasi. Nah, di sana Bapak Ibu tinggal edit foto. Yang foto-foto orang bule-bule, atau ganti dengan anak-anak pun foto. Sudah selesai. Bisa pakai mengajar sudah. Itu rangkaiannya. Nah, yang itu biasanya dosen dong pakai untuk mengajar mahasiswa. Ya, yang saya bilang ini. Tapi untuk guru juga bisa terkait dengan yang penting tujuan pembelajarannya itu. Ya, untuk kelas berapa? Berikan dia pertanyaan, berikan dia perintah yang jelas. Nanti dia akan buat itu. Ya. Jadi evaluasi tadi langsung Ibu Min evaluasi ada 3 ini yang bagus ini PMM. Nah, sekarang pertanyaannya asisten guru sudah ada di PMM di Ibu Min punya akun apa belum? Karena asisten guru ini belum semua akun. Nah, coba dilihat dulu. Pak Beta tanya, Pak pakai versi berapa? Karena Beta tadi baru buka di HP-nya, asisten guru yang ada. Jadi Beta tanya, Pak, versi berapa sekarang? Begini kan, saya mau bilang nanti kalau saya nanti dong bilang Pak Jale sombong. Nah, gini. Jadi kita ini kan di Bergema, toh. Makanya akun-akun Bergema itu sudah diberikan asisten guru. Nanti juga semua guru, katong sekarang lagi mendalami dengan tim PMM, toh, tentang asisten guru ini. Masih istilahnya versi beta, toh. Nanti juga semua akun akan ada. Jadi sabar-sabar saja. Intinya bahwa AI ada di PMM. Nanti ya menunggu waktu saja. Nah, ini juga di tim Bergema ini lagi dengan konsul kekurangan dan kendala-kendala yang masih ada pada AI ini dengan tim tim PMM ini. Supaya nanti kalau memang sudah resmi digunakan itu, nah no problem, tidak ada masalah-masalah gitu. Nah, itu sementara masih versi beta itu, Ibu. Masih sementara itu. Tapi sebelumnya itu Pak ada. Tapi sebelumnya tuh ada muncul. Lalu kemudian beberapa waktu kemudian hilang. Ya, betul. Makanya beta tanya sekarang versi berapa Pak yang sekarang berlaku. Jadi sebenarnya versi itu adalah versi pembaruan saja. Jadi kalau pakai HP itu tinggal update. Tapi kalau di laptop itu langsung dia muncul otomatis. Bedanya di situ. Jadi penyegaran atau update baru itu di HP. Mungkin dia sudah tertinggal, kita update saja. Update di Play Store. Oke, siapa? Ya, iya, coba Pak, di update. Kalau langsung muncul berarti memang versinya sudah berganti ya. Kalau di HP itu versinya berganti. Oke, siapa? Tapi kalau siapa? Terima kasih Pak. Gunakan laptop, itu langsung masuk saja. Langsung dia kalau sudah ada langsung ada. Ya, yang saya perhatikan itu akun-akun kepala sekolah itu sudah mulai ada. Cuman kepala sekolahnya belum tahu untuk gunakan. Nah, ini harus ada satu kegiatan lagi untuk ketung menyampaikan ini. Baru di akun-akun kepala sekolah yang beberapa orang, itu udah ada muncul dan bisa sudah dimanfaatkan. Walaupun masih pakaiannya nanti kegiatannya di Komdata itu juga Bapak. Boleh, melanjutkan boleh. Siapa? Saya tunggu topik saja, mau topik apa kebutuhan di sana disampaikan. Nanti kita sharing lagi seperti ini. Ya, Ibu Min ya. Nanti dengan Ibu Min lagi kita sama-sama lagi. Gak apa-apa kita. Siapa? Terima kasih. Seperti ini. Kita belum bisa luring ya. Kita menyapa daring saja, tidak aja di soal. Yang penting kita sering-sering duduk-duduk sharing seperti ini. Nanti kan sambil membuka wawasan yang belum tahu saya dari Kisar atau MBD ya, mungkin saya bisa tahu di momen-momen seperti ini tuh. Ya, ini semua belajar Bapak Ibu. Jadi
tidak jadi kendala kalau hanya persoalan jaringannya, tidak jadi soal ya itu biasa teknis lah. Ada keterlambatan dan segala hal. Yang penting kita bisa berjalan dan tujuan kita bisa tercapai. Walaupun tadi memang agak lama hampir 1 jam saya punya laptop ini tiba-tiba rewel, tapi syukur ya tidak bisa digunakan kembali. Jadi Ibu Min saya kembalikan mungkin saya ada pertanyaan kalau tidak mungkin karena sudah sore kita bisa briefing dulu, kita istirahat dulu, nanti dijadwal lagi untuk kegiatan ke depan. Ya, yang begini saya tidak usah rame-rame satu kombel satu sekolah, satu kombel satu kombel. Silakan, tidak apa-apa. Nanti kalau mau bikin webinar secara besar-besaran, berarti Bapak Ibu harus nanti hubungi Kadis, ya kan? Resmi lah. Kalau dibilang webinarnya resmi, berarti kepala sekolah harus menghubungi Kadis. Nah, sementara kondisi alam di sana kan, ketemu mau bikin kapan? Kalau tunggu Kadis, tunggu pejabat daerah. Nah, ketemu bikin yang begini saja supaya guru-guru di sekolah saja. Inti sasarannya di situ, di guru saja lah. Bukan kayak kadis-kadis, bukan. Ke guru intinya, ya toh. Yang penting kita jalan, gitu. Oke, Bu Min, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Jales. Yoi. Ya, ini sepertinya semakin sore semakin semangat ini Pak Jales. Walaupun ada kendala-kendala teknis Ya. jaringan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Alin. Terima kasih rekan-rekan guru semua untuk diskusi singkat. Barangkali ada rekan-rekan yang ingin bertanya lagi sebelum kita menutup kegiatan di sore hari ini. Adakah Ibu Uce, Ibu Lekan, Pak Onam? Silakan aja. Kalau Silakan. tanya kayak Ibu Lin boleh. Tanya supaya ketemu bisa sharing. Jangan Iya, Pak Boleh, Jarod, Beta. kita tanya sedikit dong silakan Ibu Uce. Yo. terkait dengan game ini dan beberapa macam aplikasi produk-produk AI yang lain yang cukup membantu kita para guru dalam melakukan ketemu tugas. Ya. Nah, ketemu guru menyambut teknologi ini, tapi ketemu siswa juga sering kalah sambut gitu. Artinya kalau untuk siswa SMP dan SMA itu kadang-kadang dong lebih dekat dengan teknologi. Nah, kalau seandainya ketemu guru bikin soal pakai misalkan Gemini atau Canva dengan dia punya chat pintar tadi itu, apakah ada tips-tips kasih untuk soal itu dia gampang bocor atau kayak contoh kita bikin soal matematika, lalu kita kasih tugas, kita yakin nanti siswa kerja dia akan berusaha untuk mengerjakan, tapi nyatanya dia tinggal buka gini misal, lalu dia cari jawaban, dia salin selesai, lalu nantinya kita berpikir oh sudah ngerti sudah deh. Nah, itu contoh sederhana. Kira-kira Pak Jales tips ada kasih untuk kita menyikapi hal-hal ini begitu. Betul. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu. Nah ini tantangannya. Dengan majunya teknologi ini guru-guru tertinggal. Kalau saya bilang tertinggal karena anak-anak SMP SMA itu dong sudah lebih pintar main HP, sudah main aplikasi. Nah untuk itu Bapak Ibu, kenapa sampai kalau di sekolah-sekolah penggerak dan di kurikulum Merdeka itu tidak terlalu untuk difokuskan adanya UTS ya ataupun ulangan tengah semester itu. Nah, di sana di RPP itu kenapa harus modul itu ada yang namanya KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, sehingga Bapak Ibu, ketika hari itu Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu langsung bisa menilai ini tujuan pembelajarannya sudah tuntas beberapa siswa atau belum. Nah, terkait dengan soal, Bu, kita merubah mindset. Jangan harus kita selalu memberikan soal-soal kepada siswa. Nah, ini yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila proyek. Nah, siswa itu kita ajak untuk membuat proyek, membuat karya. Sehingga kalau di karya dia tidak bisa menjiplak, Bu. Kalau soal-soal dia bisa menjiplak. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Soal-soal itu dia bisa menjiplak. Apapun soalnya, sekarang kalau dia masuk ke internet, dijawab Gemini. Dia tinggal kasih masuk. Jawab yang benar. 100 soal pun dia akan jawab dengan benar. Seperti itu. Jadi triknya,
Jangan kita fokus pada soal-soal kepada siswa, namun berikan mereka tantangan dengan aksi atau proyek. Nah, seperti itu jawaban saya, Bu. Jadi nanti Ibu bisa menilai kemampuan dia betul-betul itu bukan jiplak. Ya, seperti itu Bu ya, Bu C. Dari saya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Iya, Jales. sama. Silakan mungkin yang lain lagi kita sharing-sharing ya. Karena kalau kita andalkan soal-soal dari soal tanya jawab, soal PG, oh itu siswa pemakan-makan, apalagi SMP SMA itu dong pintar dengan barang ini. Udah bu era ibu, zamannya mereka ya. Sekarang saja itu kan sudah ada aplikasi yang tembak soal Betul, langsung dia Pak. kasih jawaban. Nah itu sehingga kita hindari itu jangan. Kadang-kadang dong tinggal foto soal scan Nah, langsung jawaban tahu keluar. jawaban. Nah, itu Nah, yang bahaya tuh. betul, betul. Sehingga kita berikan mereka tantangan dengan aksi. Ya, tidak pakai soal-soal, silakan. Umpamanya kalau apa dalam matematika itu kubus. Coba buatkan bentuk kubus. Buat. Jadi tidak ada di sana harus nanti kalau sudah buat baru kita mulai menghitung ya, panjang kali lebar, tinggi. Nah, segala halnya. Jadi kita bawa mereka untuk memang pembelajarannya kontekstual saja. Jangan ke soal-soal banyak. Nanti kalau soal-soal dia tinggal tembak. Ibu-ibu pikir jawaban susah-susah, siswa tinggal kasih masuk di Google yang jawab. Sehingga nanti ibu, "Wih, dia ini kalau pengetahuan dia bisa jawab sampai 100, tapi kondisi fakta relevan yang ada di kelas kok beda." Nah, itu kan jadi tantangan lagi ke kita guru. Sehingga untuk menilai untuk menilai siswa itu tidak harus dengan soal, proyek gitu. Silakan saja kan kita ini di Merdeka ini diberikan fleksibilitas ya, fleksibelnya kita ke guru. Bagaimana kita mengajarkan satu materi, kita kita sendiri yang merancang penilaiannya gitu loh. Lalu di umpamanya di P5 ya, saya masuk sedikit ke P5, proyek profil pelajar Pancasila. Nah, di sana itu kan kalau proyek profil pelajar Pancasila kita sama dengan pembelajaran intra atau pembelajaran dalam kelas, kita buatkan modulnya, modul P5. Nah, modul ini targetnya apa? Tujuannya apa? Lalu asesmennya atau penilaiannya apa yang dinilai. Nah, sehingga perjalanan waktu dan berjalannya profil proyek itu, nah di akhirnya kita bisa menilai bahwa oh siswa ini berproses dalam tema ini dengan baik. Oh siswa ini kurang aktif dalam tema ini prosesnya. Yang dinilai ada prosesnya Bu. Bukan nanti hanya dilihat karya akhir tidak, tapi keterlibatan siswa itu yang saya bilang kalau tadi temanya memungut sampah itu. Saya mau kasih trik sedikit Bu. Untuk memungut sampah itu kita tidak bisa membuat itu dalam jangka waktu cuma 1 minggu nanti hilang lagi bisa Bu. Kita komitmen sama sekolah dalam artian guru dan siswa kita buat satu kesepakatan selama 3 bulan siswa sebelum masuk kelas datang di halaman sekolah dia harus pungut satu sampah taruh di tempatnya sebelum dia masuk ke kelas. Terbiasakan selama 3 bulan. Nanti kita lihat 3 bulan ke depan itu sudah jadi kebiasaan. Jadi tidak ada ibu guru juga dia sudah terbiasa harus ambil satu sampah dulu baru masuk kelas. Nah seperti itu. Jadi dilakukan namanya anak-anak itu harus continue dilakukan dalam jangka waktu tertentu 3 bulan berturut-turut atau belum 6 bulan 1 semester kita ambil satu tema. Kita jangan kejar banyak tema, cukup satu tema tapi kita lihat hasilnya pendidikan karakter itu ada atau tidak. Gitu loh. Jadi karakter yang diharapkan dari memungut sampah ini kan siswa menjaga kebersihan. Baik itu kebersihan dirinya maupun kebersihan lingkungan sekolah dan di rumah. Seperti itu. Oke Bu Min, bikin balikan. Nah, kira-kira Baik, terima seperti itu kasih ya. Pak Jales, Ibu Uce. Ada lagi kah teman-teman? Ada Ibu Min, ada. Ibu Laki. Kita mau Boleh, bilang silakan Ibu Leka. Silakan Bu. Pak Jales Ya, silakan. untuk Pak Jales pun penjelasan tadi tentang AI itu, kita tertarik dengan masuk ke JPMM. Ya, Itu Pak Jales beta sudah bisa masuk di asisten guru Ya. untuk setiap hari. bagus. Cuma ya Pak, terima kasih untuk Pak punya penjelasan tadi itu. Kemudian Cuma beta selalu
beta selalu salah di perintahnya itu, Oh, kalimatnya itu yang buat beta selalu kurang tertarik dengan modul yang dari PMM. Ternyata Pak bilang itu dilihat dari perintahnya. betul Jadi sekali. Pak, mungkin tipsnya itu Pak ya, dari apa punya perintah awal kalimat itu yang menentukan Kak Pak. Betul sekali, Bu. Jadi 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 Oke. mungkin secara spesifik langsung saja ya Pak ya, Betul, untuk betul, di PMM ini. betul. Jadi perintahnya Begitu itu Kak Pak, siap, Bu. Jadi Ibu kelas Pak berapa, Bu? Jales. Ibu wali kelas berapa? Halo, Ibu Lekan itu wali kelas berapa? Wali kelas 6, Pak, wali kelas Ya, 6. berarti Ibu nanti Kelas 6. perintahkan asisten guru itu selaku guru kelas 6 SD. Anda adalah guru kelas 6 sekolah dasar. Ya kan? Lalu Oke, bla bla bla, silakan lanjut. Intinya bahwa jadikan dia itu sebagai seorang guru SD kelas 6 yang tahu tentang hal-hal pembelajaran kelas 6. Nanti dia akan kasih, Bu. Gitu. Nah, jadi di situ saja kuncinya, Bu. Kalau enggak nanti kabur, mungkin apa namanya feedbacknya itu kabur, Bu. Nah, betul betul. dia punya perintah tadi pornya itu yang tadi saya kirim di situ di copy saja. Nanti tinggal dirubah-rubah, Bu. Kalau umpamanya itu matematika, diganti dengan wali kelas 6. Lalu tujuan pembelajaran atau topik tinggal dirubah, Bu. Nah, kuncinya di situ aja. Diambil saja perintah tadi, lalu nanti dirubah-rubah tujuannya untuk apa modulnya, gitu. Sehingga tidak berpikir banyak lagi. Oh itu perintahnya itu. Tinggal diganti tujuannya, topiknya, temanya, silakan. Disesuaikan kelasnya, gitu. Bisa ya? Oke, siap Pak. Ya, Itu mantap. memang betul masih banyak guru yang belum masuk ke asisten guru itu Pak. Iya. Beta sempat tidak dapat itu, tapi beta chat langsung ke pusat bantuan. Bisa. Ibu Alin Ya, itu bisa langsung ke chat ke pusat betul bantuan. sekali. Silakan Iya dilaporkan. Pak. Iya, dari aku. Oke Pak, terima kasih Betul. Pak. Siap Ibu Lekan. Sama-sama. Silakan Ini dilaporkan dia Pak Jalan sebulekan katalah Pak ini baru. Jadi Akan pun kata kunci di dia pun Kata kunci di perintah. perintah Perintah. Iya. Ya, betul Dia Siap, sekali. Jales. hubungi pos bantuan. Ya, kalau untuk yang itu bantuan itu masuk di akun, tinggal pusat bantuan, Ibu tinggal masukkan, kalau PNS masukkan nih identitas ya sesuai Dapodik. Lalu screenshot saja, kendalanya belum muncul itu tampilan layar utama. Iya, iya. Laporkan saja, saya belum Betul dapat. Pak Jales. Itu saja. Ibu Le kan suhu pengalaman. Nanti beliau kasih tahu. Iya. Ya, gitu. Nanti Supaya Ibu betul. datang di Leti baru beta kasih tahu Ya, Pak. wah, cuma jauh lah. Siap. Senior tadi. Ada junior tuh pelajar nanti di sana. Iya, siap. Tapi makasih Pak Jales Sama-sama, Ibunya. Ibu. Iya. Yes, ya. Masih dibantu lah. Yang itu Ibu Lin juga nanti kalau belum muncul silakan saja lapor ke pusat bantuan. 3 jam, 3 jam lagi, 3 hari nanti langsung sudah ada perubahan itu. Oke, siap Pak Jales. Terima kasih. Sama-sama. Ayo. Ibu Lin balik kanan ke Leti baru bisa masuk itu. Silakan dikembalikan. Iya, Ibu Lekan. Ibu Minkapi. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih Pak Jales. Saya kira kita bisa menutup kegiatan kita di sore hari ini. Mari kita dengarkan sebuah pantun Bapak dan Ya. Ibu. Pisau diasah buat bertani, Cakep. bawa ke ladang naik pedati. Mantap. Selesai sudah webinar ini, semoga bisa memberi arti. Mantap. Cakep. Mantap. Sekali lagi kami dari Kombel LKI Tilu SD Negeri Ketaru mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Jales telah berbagi banyak kepada kami di sore hari ini, walaupun dalam kelompok yang kecil, Ya. tapi tips-tips singkat yang Pak bagikan sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru semua yang hadir bersama-sama dengan kami di ruangan ini. Pak Jales, ini
rekan-rekan yang berdiskusi tadi adalah rekan-rekan pengurus IGMPD juga. Oh, mantap. Terima kasih banyak Ya, teman-teman. salam kenal ya semua. Iya, mohon izin Pak bisa membagikan materi yang tadi ditampilkan. Kemudian teman-teman bisa mengisi link daftar hadir. Nanti proses sertifikatnya kami dari Kombel akan proses dan kirimkan ke Bapak Ibu masing-masing. Oke, baik. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ada kesempatan lagi Pak Jales Siap. bisa berkolaborasi dengan Kombel Taitulu, bukan cuma Kombel Taitulu dari SD Negeri Ketaru, Siap. dengan Kombel Riwaleli Herbulekan juga Pak Jales, Kombel Riwaleli. Siap, siap. Kombel Jadwalkan ya saja. kombelnya Ada Ibu waktu, Uce ayo. juga bisa kalau ada Boleh, teman-teman. Iya, Iya. Kombel IGMPD Online Pak Nata Jales. juga ada. Boleh. Iya. Jadi Pak Jales, mari Riwaleli itu kita saling langsung turun ke lapangan boleh Pak Jales. Ya, mudah-mudahan. Kita kora-kora Cari-cari ke kita saya. jumpa langsung Pak Jales ya, lalu berarti gua awalnya asal Leki. Pak Jales, jarak jauh begini ini kurang jelas Pak. Turun langsung boleh. Ya, 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 ya. Kalau Ibu Min ya. dengan Lin su ketemu. Su jelas. Oh iya. Siap, siap. Iya baik. Baik, terima kasih Pak Jales. Oh, Inilah keadaan kami di Maluku Barat Daya. Walaupun banyak kendala dari sisi jaringan, tapi semangat belajar dari para ya. guru di Maluku Barat Daya tidak kalah dengan para guru hebat lainnya di kabupaten kota di Provinsi Maluku. Karena itu semoga kita berdoa semoga ada gerakan kora-kora yang sementara membuming di Provinsi Maluku dari programnya BGP bisa sampai ke Maluku Amin. Barat Daya. Amin, Kita amin. butuh narasumber-narasumber hebat seperti Pak Jales mengunjungi daerah kami di pulau-pulau di Maluku Barat Daya. Amin. Ya baik. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak dan Ibu. Selamat sore untuk kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Kalwedo. 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 Iya. Baik, Ibu Min, kita sesi foto untuk dokumentasi. Bapak Ibu mohon izin kasih menyala kamera dulu supaya katong ambil katong pun foto semua. Ya, yang kamera mati tolong dikasih nyala ya. Pak Jales pakai laptop kan? Pak Jales ada pakai laptop? Iyo, pakai laptop. Makanya kita mau foto ini kah? Nanti kita kirim. Nah, yang Oke, Pak baru masukin HP jadi. sudah nanti kita sering di sini. Ibu Min lah HP itu kamera mati itu kah? Nah, si menyala. Ya. Mana Ibu? Semuanya dari Mana Ibu Lekan senyum Pak. Ibu Uce. Ya, supaya ketong lihat muka Ibu lah. Kepsek juga senyum kalau manis. Ya. Kalau terlihat muka cuma tahu nama ini bahaya juga. Harus channel muka sedikit. Oke. 1, 2. Perhatian ke depan saya dulu. 1, 2, 3.